sama. Jadi Pola komunikasi sama Pak Lurah? pola komunikasi sama. Pingin tahu kegiatan posko PPKM Lurah Grem? Lakukan monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Dewan alias Dede Irawan. Teman-teman Cilegon, kita tadi barusan di Kelurahan Taman Sari. Kini Pak Lurah Grem juga grebek nih monitoring ke posko PPKM dengan ketua PPKM-nya dan Pak Babin nih. Teman-teman, yuk kita kenalan dengan Pak Lurah Grem. Silakan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Yuliandi, sarjana ekonomi, sebagai kepala kelurahan di Kelurahan Grem. Terima kasih. Dengan ketua PPKM-nya boleh kenalan Pak Ketua RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saimuri, Ketua RW, Ketua Pak? Ketua PPKM RW 01. Teman-teman sudah kenalan dengan ketua PPKM dan Pak Lurah. Nah, dengan Pak Babin mau kenalan juga kan? Ya, Pak Babin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babin Kapitlas, Kelurahan Grem, dari Polsek Merak dengan berita pesta. Tadi kita udah kenalan dengan Pak Lurahnya. Teman-teman dan Pak Lurah, ketua PPKM dan Pak Babin. Kita mau tanya-tanya tentang PPKM di Kelurahan Grem. Ada apa sih di PPKM Kelurahan Grem? Ya, kita tanya ke Pak Lurah. Pak Lurah, saya mau tanya nih Pak Lurah, teman-teman News Cilegon pengen tahu yang menarik daripada PPKM nih di Kelurahan Grem. Kan menjadi apa ya, PPKM ini menjadi sekarang jadi buah bibir nih di masyarakat. Apa sih yang menarik nih Pak Lurah? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dapat kami sampaikan bahwa PPKM darurat di Kelurahan Grem ini berjumlah 11 titik karena kita ada punya 11 RW. Di antaranya salah satunya adalah ini di RW 01 ya. RW 01 Kelurahan Grem di lingkungan Cikuasa. Dan alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat bahwa kita sekarang saat ini sedang melakukan monitoring pelaksanaan PPKM di lingkungan Cikuasa di RW 01 dan kita sudah setiap hari melakukan monitoring ke PPKM yang lain juga dan kebetulan sekarang kita sedang di sini dan alhamdulillah ketemu dengan teman kita dari News Cilegon, dari Kang Dede Irawan, dan alhamdulillah dapat saya sampaikan bahwa keberadaan PPKM di saat pandemi ini memang sangat dibutuhkan Kang Dede, terutama adalah dalam rangka memantau mobilisasi masyarakat di lingkungan. Jadi terkait dengan kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro ini, memang kita target utamanya adalah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat ya, mobilisasi masyarakat, keluar masuk masyarakat dan lain sebagainya. Makanya keberadaan PPKM, posko PPKM ini memang saya rasa sangat penting di setiap lingkungan dan untuk itu, untuk memantau efektivitas pemberlakuan atau pelaksanaan posko PPKM ini, kami bersama Pak Polma dan juga Ketua PPKM di lingkungan-lingkungan, kami melakukan monitoring beserta Pak Kasitrantip dari Kelurahan Grem. Mungkin itu Kang. Teman-teman, tadi sudah dengarkan apa kata Pak Lurah. Yang menarik adalah Kelurahan Grem ini banyak di gunung-gunung nih. Daerahnya, wilayahnya banyak ke gunung-gunung. Nah, kita mau tanyain nih, bagaimana monitoring yang di gunung-gunung sementara sosialisasi pengenalan PPKM aja masih sulit nih. Kita tanya ke Pak Lurahnya. Pak Lurah, bagaimana terkait yang ada di daerah-daerah pegunungan nih Pak Lurah? Ya, itulah salah satu daya tarik dari PPKM di Kelurahan Grem seperti yang disampaikan oleh Kang Dede tadi bahwa memang kontur alam di wilayah kita memang perbukitan ya Kang Dede ya. Jadi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain kondisinya belum tentu berbeda, belum tentu sama ya, pasti berbeda. Kayak sekarang kita di lingkungan Cikuasa ini relatif datar. Tapi kalau kita naik ke atas daerah lingkungan Watulawang, Pasir Salam, itu kontur alamnya juga beda dan karakteristik masyarakatnya pun juga pasti beda. Itu pasti kesulitan Pak Lurahnya nih. Kesulitannya. Tapi bagi saya tidak ada yang sulit ya, sepanjang kita bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di lingkungan-lingkungan, saya rasa nggak ada masalah karena keberadaan PPKM ini kan semua tujuannya sama, adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat di lingkungan. Jadi saya rasa tidak ada yang sulit dan tidak ada yang beda Kang Dede, semuanya sama. Jadi pola komunikasi sama Pak Lurah? Pola komunikasi sama, yang dilakukan juga sama. Yang tugas pokok dari posko PPKM ini adalah kan yang pertama kita melakukan pendataan kepada masyarakat. Terkait ada berapa masyarakat yang sedang isoman, kemudian ada berapa masyarakat yang sembuh dari isoman, itu kan laporannya per hari kita terima, gitu kan.
Pak Lurah, teman-teman mungkin pengen tahu nih, di Gerem ini ada berapa sih jumlah yang terkonfirmasi COVID-19, Pak Lurah? Baik, dapat kami sampaikan terima kasih atas waktunya bahwa di Kelurahan Gerem yang terkonfirmasi positif ini fluktuatif, Kang Dede ya, fluktuatif. Berawal sekitar 3 minggu yang lalu kita mendapatkan laporan terkonfirmasi itu sebanyak sekitar 17 orang. Kemudian 2 minggu yang lalu ada sedikit penurunan sampai 12 orang. Alhamdulillah ini juga berkat dari efektivitasnya pemberlakuan posko PPKM. Nah kemudian ada berita yang sangat mengejutkan bahwa hari ini per hari ini laporan ada peningkatan sampai dengan 24 orang ya, 24 orang yang terkonfirmasi, dan memang saya lihat dari karakteristik penyebarannya kalau yang 2 minggu dan 3 minggu yang lalu itu memang tersentral di daerah yang memang kepadatan penduduknya banyak. Di mana tuh Pak Lurah? Di Gerem Raya ya. Oh, di Gerem Raya ya. Tersentral di situ. Tapi sekarang ini saya terima laporan memang ini sudah menyebar. Hampir keseluruhan ada. Hampir ke seluruh wilayah di lingkungan RW itu ada. Termasuk di sini, Pak Lurah. Termasuk di sini, walaupun jumlahnya memang tidak banyak, paling 1 dan 2 orang gitu. Dan alhamdulillah memang di Gerem Raya pun juga yang notabene memang kepadatan penduduknya sangat banyak, itu sekarang sudah berkurang, angka COVID-nya. Di Gerem Raya terdeteksi hanya tinggal 4 yang sekarang sedang isolasi mandiri, 4 orang. Oke. Teman-teman sudah tahu ya, ada 24 yang terkonfirmasi. Dan sebelum lanjut ke Pak Lurah, saya pengen tanya dulu, apa sih suka duka bahkan kesulitan apa? Ini kan daerahnya juga Cikuasa ini pegunungan juga adanya nih. Suka duka apa yang dilakukan oleh Ketua PPKM nih dalam melaksanakan tugasnya? Pak Saimuri, silakan. Ya, Pak Saimuri ya. Silakan ceritakan suka duka apa nih yang terjadi saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih Kang Dede atas informasi waktunya. Sebenarnya sukanya ya memang kita memang harus giat, apapun itu risikonya tetap kita harus sampaikan ke masyarakat sosialisasi tentang masalah PPKM ini, karena ini adalah pos kecil ya yang untuk menjembatani mereka supaya ada tempat pengaduan seperti itu. Ada masalah, ada kesulitan nggak? Misalkan masyarakat menolak pakai masker dan lain sebagainya, pernah bentrok nggak dengan ketua nih? Alhamdulillah itu sih karena memang mereka juga sudah mungkin melihat secara luas, dia melihat di media atau di televisi semua harus pakai masker, himbauan dari Pak Lurah juga harus pakai masker. Alhamdulillah untuk sementara ini resiko menolak pakai masker sih kayaknya sedikit ya. kecil ya. Kalau yang nih terkonfirmasi tapi takut, saya takut laporan padahal dia positif, ada nggak? Belum ada. Sampai hari ini belum ada yang seperti itu. Jadi nggak ada yang ketakutan ya, ketakutan. Semua terkoordinir di sini. Terkoordinir. Oke teman-teman, tadi sudah dari Ketua PPKM-nya, sekarang dari Pak Babin nih, yang tahu wilayah juga Pak Babin kan, bagaimana kulturnya Kelurahan Gerem. Nah Pak Babin, bisa ceritakan Pak Babin, pengalaman Bapak nih selama muter-muter, muter-muter ngawasin pos PPKM. Terima kasih waktunya Kang Dede. Baik, dari kami dari Babin Kelurahan Gerem, Polsek Merak, untuk wilayah Gerem ini selama ada berlakukannya PPKM darurat ini, alhamdulillah kami dari kepolisian beserta Pak Lurah dan jajarannya dan Pak RW serta warga selalu bekerja dan melaksanakan sosialisasi PPKM darurat ini. Selalu kami komunikasi setiap hari. Kami komunikasi, kami jalan selalu bareng-bareng dan dengan perintah dari pemerintah pusat sampai ke daerah agar bersama-sama melaksanakan PPKM darurat ini. Tidak ada persoalan ya Pak ya? Tidak ada persoalan. Kelurahan Gerem ini masyarakatnya menerima ya dan mengerti ya tentang COVID-19 ya Pak Lurah. Alhamdulillah mayoritas mengerti. Nah Pak Lurah, kembali lagi ke Pak Lurah teman-teman. Ya kan tadi katanya ada yang diisolasi. Nah bagaimana yang diisolasi ini terkait bantuannya? Pak Lurah bisa ceritakan terkait bantuannya Pak Lurah. Terima kasih atas waktunya. Dapat kami sampaikan bahwa dari setiap posko PPKM yang ada di lingkungan RW itu per hari mereka menyampaikan laporan kepada kami Kelurahan Gerem tentang berapa warga yang sedang isolasi mandiri gitu kan. Itu laporan yang disampaikan ke kami dan kami menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan itu ke tingkat pusat ya, ke Puskesmas, kami berkaitan dengan
adanya bantuan sembako untuk warga yang sedang isolasi mandiri. Dan alhamdulillah kemarin itu kita ada distribusi 7 paket sembako ya, Pak Sambil ya, 7 paket sembako yang sudah kita distribusikan kepada masyarakat kami yang sedang melakukan isolasi mandiri. Yang lainnya Pak, Lurah kan tadi ada 24. 24 kan hari ini. Oh, hari ini. Hari ini. Kemarin 7 ya. Iya. Jadi sekarang kita sedang proses pengajuan juga, mudah-mudahan besok bisa turun juga bantuannya. Oke teman-teman, untuk yang isolasi mandiri ada bantuan dari Dinas Sosial. Terakhir teman-teman, Pak Lurah mau ngasih himbauan buat masyarakat Grem nih, seluruh Grem. Mudah-mudahan ini didengar nih ya oleh masyarakat dan dipatuhi. Oke Pak Lurah, himbauan Pak Lurah buat masyarakatnya seperti apa Pak Lurah? Terima kasih kepada warga masyarakat Kelurahan Grem secara umum yang ada di lingkungan 11 RW dan 39 RT. Pada kesempatan ini saya selaku Lurah Grem, Pak Babin Kamtibmas, Pak Pesta selaku Polmas di Kelurahan Grem dan juga perwakilan dari Posko PPKM, Pak RW, mungkin kita memberikan himbauan kepada masyarakat dengan adanya pembatasan atau pembatasan kegiatan masyarakat ini. Mohon mudah-mudahan masyarakat bisa mematuhinya. Ya. Terutama yang terlebih penting adalah mengenai pemakaian atau protokol kesehatan ya. Siap. Jangan lupa pakai masker, kemudian mencuci tangan dan menghindari kerumunan ya. Jadi sedapat mungkin untuk tidak melakukan aktivitas yang dianggap tidak terlalu penting ya. Kalau memang tidak ada hal-hal yang terlalu penting, lebih baik diam di rumah dan beristirahat di rumah gitu kan. Dan apabila badan sudah mulai terasa kurang enak atau kurang fit, lebih baik istirahat ya. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dari kepolisian Pak, mau nambahin himbauan Pak? Oke teman-teman, Pak Lurah sudah ngasih himbauan. Pak Lurah ini adalah pimpinan di kelurahan. Kesapa lagi kita akan patuhi himbauannya. Masa ke yang lain? Maka teman-teman nih, News Cilegon, khususnya warga Grem, patuhi dan taati himbauan dari kelurahan. Selalu jaga jarak, pakai masker ya Pak Lurah. Kemudian hindari berkerumunan. Ingat teman-teman, 5M-nya. Oke, begitu aja mungkin Pak Lurah ya. Hari ini kunjungannya mungkin mudah-mudahan posko ini terus eksis menjaga masyarakatnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan alias Dede Rawan. Terima kasih.